adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Nah, sebelum kita belajar hari ini, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Marlianingsih. Kita memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing terlebih dahulu ya adik-adik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, untuk matematika pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas penaksiran pecahan. Kita mulai dari definisi penaksiran itu sendiri. Menaksir berarti memperkirakan. Penaksiran hasil operasi hitung dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Hasil penaksiran mendekati hasil sebenarnya. Jadi, tujuan dari menaksirkan itu atau memperkirakan adalah untuk mempermudah kalian menghitung hasil akhirnya. Jadi, atau untuk menentukan nilai terdekat dari suatu hasil operasi hitung, sehingga bisa kalian memperkirakan berapakah kira-kira hasil yang mendekatinya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah A. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Jadi, hasil operasi hitung, maksud dari operasi hitung itu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagi. Itu maksud dari operasi hitung. Jadi, hasil dari pecahan biasa dan campuran itu nanti bisa kita taksirkan atau perkirakan. Nah, caranya adalah kalian harus terlebih dahulu membulatkan pecahannya ke satuan terdekat. Jadi, sebelum menaksirkan, kalian harus membulatkan dulu pecahannya. Setelah itu, baru ditambah, dikurang, dikali, dan dibagi. Selanjutnya kita ke contoh. Perhatikan contohnya ya adik-adik. Nah, adik-adik, berikut adalah contohnya. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut ini. Soal nomor 1, 2 1/10 ditambah 5 8/9. Nah, di sini pada contoh pertama, perhatikan ya adik-adik, merupakan operasi hitung campuran dengan operasi hitungnya adalah penjumlahan. Perhatikan ini adik-adik, ini adalah pecahan campuran. Nah, ya kenapa ya keduanya pecahan campuran? Dikarenakan terdiri dari bilangan bulat yaitu 2 dan pecahan biasa yaitu 1/10. Dan yang keduanya bilangan bulat yaitu 5 dan pecahan biasanya 8/9. Nah, bagaimana sih cara untuk menaksirkan hasil hitung dari operasi hitung pecahan campuran ini? Yang harus kalian perhatikan adalah pada pecahan biasanya, yaitu 2 1/10. Perhatikan pecahan biasanya saja adalah 1/10. Dan yang kedua yaitu 5 8/9. Pecahan biasanya adalah 8/9. Nah, kita akan membulatkan pecahan campuran ini dengan membulatkan pecahan biasanya. Lihat, 1/10 kita bulatkan ya. 1/10 kita bulatkan jika menggunakan garis bilangan, tetapi terserah kalian ingin menggunakan garis bilangan atau perbandingan juga boleh. Kita buat garis bilangan per 10. Jadi kita buat garis bilangan per 10 ya adik-adik. Nah, di sini kakak buat garis bilangannya. Nah, di ujung kiri itu angka 0 dan ujung kanan adalah angka 1. Nah, di sini kita buat 1/10, 2/10, 3/10, 4/10. Nah, jadi kita lihat 1/10 ini posisinya mendekati kemana? Mendekati 0 kah atau mendekati ke 1? Ternyata bilangan 1/10 ini mendekati ke 0. Nah, sekarang kita bisa langsung bulatkan pecahan campuran ini. Berarti dibulatkan menjadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kenapa ditambah 0? Karena tadi posisi 1/10 mendekati 0. Nah, sekarang pecahan campuran yang kedua yaitu 5 8/9. Nah,
ini kita buatkan kembali dengan menggunakan garis bilangan. Kita buat garis bilangan per 9. Nah, di sini kita ganti, kita buat garis bilangan yaitu 5/9, 6/9, 7/9, 8/9. Nah, 8/9 posisinya mendekati 1 pada garis bilangan. Jadi kita bulatkan menjadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kenapa? 1 ditambah 1 karena posisi 8/9 tadi mendekati angka 1. Nah, kita sudah dapat ini hasil pembulatan dari pecahan 21/10 ditambah 5, 8/9. Kemudian kita taksirkan, yaitu dengan cara menjumlahkan keduanya, yaitu 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, jadi 8 ini adalah hasil penaksiran pecahan pada pecahan campuran. Nah, begitu caranya ya adik-adik. Nah, begitu seterusnya ya berlaku pada operasi hitung lainnya. Selanjutnya, B. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, kita akan membahas pada penaksiran hitung pecahan desimal. Nah, pada pecahan desimal ini, melakukan penaksiran operasi hitungnya itu lebih mudah. Karena apa? Kalian bisa melakukan pembulatannya ke satuan atau puluhan terdekat saja. Kemudian, baru setelah itu kalian hitung hasil operasinya. Nah, kita langsung ke contohnya ya adik-adik. Di sini nomor 1, contoh yang pertama, 3,8 ditambah 1,2. Nah, hasil operasi hitung ini adalah penjumlahan. Ya, kalian terlebih dahulu membulatkannya. 3,8 kalian bulatkan terlebih dahulu. 1,2 juga kalian bulatkan. Baru setelah itu dijumlahkan. Nah, sekarang 3,8 dibulatkan jadi berapa ya? Dibulatkan menjadi 4. Kenapa dibulatkan menjadi 4? Yang harus kalian perhatikan adalah angka di belakang komanya. Angka di belakang koma ini adalah 8. Jadi, kalau misalkan di belakang komanya ini lebih dari 5, maka itu ditambah 1. Jika sama dengan 5 juga ditambahkan 1. Kemudian kalau kurang dari 5 maka tetap ya adik-adik. Nah, ini 3,8 di belakang komanya 8 dan angka 8 lebih dari 5, berarti ditambah 1. Yang mana yang ditambah 1 ya adik-adik? Nah, yaitu angka di depannya yaitu 3. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian 1,2. Angka di belakangnya yaitu 2, berarti kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti tetap. Dan berarti angkanya tetap 1, tidak ditambah dan tidak dikurang. Lalu setelah itu baru kita tambahkan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, jadi 5 ini adalah hasil penaksiran dari pecahan desimal. Berlaku juga di pengurangan. Lihat angka 7,4. Kita bulatkan dulu. Lihat di belakangnya 4, yang berarti kurang dari 5, berarti tetap 7 ya adik-adik. Kemudian 4,5. Nah, ini berarti ditambah 1. Jadinya 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, jadi hasilnya yaitu 7 dikurang 5 sama dengan 2. Nah, begitu seterusnya berlaku pada operasi hitung lainnya. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Tetapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.